Om Swastiastu. Di sini saya menjelaskan pengantar pendidikan. Sebelum saya menjelaskan pengantar pendidikan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gidi Suwarnaya, absen 02 dengan NIM 20200105037, kelas 1A Penjas Gesrek. Fungsi dan tujuan pendidikan. Pendahuluan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri atas beberapa komponen atau substansi. Antara komponen terdapat hubungan yang erat agar fungsi sistem berjalan dengan baik. Jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan pendidikan adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem pendidikan, memuat beberapa komponen-komponen tertentu yang saling mempengaruhi dan menentukan. Komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan, atau merupakan komponen penting dalam dan sangat menentukan pendidikan. Yang kedua, peserta didik atau anggota WASI yang berusaha mengembangkan potensi diri. Dan yang ketiga, pendidik atau anggota WASI yang mengabdi dan diangkat untuk menjunjang penyelenggaraan pendidikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang keempat, alat pendidikan atau langkah atau situasi yang membantu pendidikan atau positif dan negatif. Yang kelima, lingkungan atau tempat terjadinya pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan. Yang pertama, fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti yang dikemukakan oleh Hasbullah. Tujuan pendidikan yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai di akhir proses pendidikan, yaitu tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, inteligensi, lingkungan, tahapan perkembangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tujuan tidak lengkap. Tujuan tidak lengkap adalah tujuan menyangkut sebagian aspek manusia, misal khusus pembentukan kecerdasan saja tanpa memperhatikan yang lain. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuannya tidak dicapai sekaligus ditempuh setingkat demi setingkat. Dan tujuan yang kelima, tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan perantara bagi tujuan yang lain, yang pokok. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuan insidental. Tujuan insidental adalah tujuan yang dicapai pada saat tertentu, sifatnya seketika dan spontan. Tujuan pendidikan menurut Bloom. Kognitif. Kognitif meliputi kemampuan-kemampuan yang dihadapkan dapat tercapai setelah dilakukan PBM atau pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, afektif. Afektif berupa kemampuan untuk menerima, menjawab, memulai, membentuk, dan mengkarakterisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, psikomotor. Psikomotor terdiri dari kemampuan persepsi, kesiapan, dan respons terpimpin. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Santi, Om.